Kalau orang menggunakan akal, pasti dia menolak Alkitab. Yesus Tuhan pun tidak bisa diterima dengan akal. Hanya oleh Roh Kudus orang bisa percaya Yesus Tuhan. Makanya non-Kristen tidak ada yang bisa percaya Yesus Tuhan, karena pakai akal. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Saudaraku Pak Martin, Yesus mengajak kemudian pengikutnya untuk mengasihi Tuhan dengan akal budi. Dan Yesus tidak pernah ada suruhannya untuk mengasihi Tuhan dengan iman. Karena iman bertumbuh karena akal yang sehat. Kalau akal yang rusak, imannya pun pasti rusak. Jadi polanya itu akal. Menurut Yesus, kasihi Tuhan dengan akal budi. Itu gimana pandangan Pak Martin Nale sebagai pakar Kristiani yang mengatakan akal itu racun, akal itu adalah yang membinasakan. Silakan. Kita berpegang pada Alkitab ya. Nah, di Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya satu yang memang harus dipercaya saja gitu, harus dengan iman gitu ya. Masalah Tuhan, karena orang tidak bisa jelaskan tentang Tuhannya itu seperti apa gitu. Pertama kita harus percaya, baru nanti kita bisa percaya sama firman-Nya. Kalau kita nggak percaya Tuhannya sendiri, ya bagaimana kita percaya firman-Nya? Nah itu, jadi orang bisa percaya itu karena dia punya iman. Iman itu artinya percaya kepada Tuhan. Ayat 6-nya mengatakan, tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah gitu, yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena dia percaya dengan imannya. Kalau akal ini manusia terbatas. Orang tidak bisa menjelaskan tentang Tuhannya sendiri dengan akal. Siapa yang bisa jelaskan Tuhannya dengan akal coba? Siapa coba yang bisa? Kalau Tuhan Kristen itu jelas, seperti Tuhan Bible itu. Tuhan misalnya memanggil Musa. Lalu diberi hukum Taurat. Ya? Ya, baik. Jadi Ya, pandangan saya... lanjut, silakan Pak Martin. Nah, jadi Tuhan menyatakan diri bicara dengan Musa, gitu. Lalu di dalam kehidupannya juga bangsa Israel yang sudah dipilih Tuhan itu dituntun. Bahkan sampai sekarang mereka nonjol sekali di dunia ini. Mereka jenius karena mereka percaya Tuhan mereka gitu. Dan memang mereka dipilih oleh Tuhan. Dan ini bukti-bukti bahwa iman itu penting, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bagaimana kita bisa mengharap sesuatu dari akal kita? Akal ini terbatas. Makanya dunia ini dengan akalnya mereka bunuh-bunuhan, mereka musuh-musuhan. Itu bukti kegagalan akal itu di situ. Orang benci-bencian, musuh-musuhan, sampai perang-perangan. Itu akal semua itu. Tapi coba pakai iman. Tuhan bilang jangan binasakan musuhmu. Layani mereka, doainkan mereka. Itu iman. Dan itu dilakukan oleh orang Kristen gitu. Jadi walaupun difitnah, dianiaya, di seperti apapun, mereka berdoa saja. Nah disitulah iman tuh, tangguhnya iman tuh di situ. Kita tidak merasa kecewa dengan tantangan karena Tuhan juga sudah janjikan bahwa kamu akan dibenci oleh dunia ini karena memang kamu bukan berasal dari dunia. Karena aku yang memilih kamu bukan dari dunia. Nah Yesus ini bukan dari dunia. Yesus itu adalah firman yang jadi manusia. Nah ini harus kita percaya. Dia beda dengan nabi-nabi yang lain tuh tidak berasal dari manusia yang berdosa. Kalau Yesus enggak, dia satu-satunya firman yang jadi manusia untuk membedakan dengan orang-orang nabi-nabi lain yang berasal dari manusia berdosa. Ini harus kita pegang. Sehingga kita yakin Yesus itu Tuhan itu karena dia adalah betul-betul menyatakan, Tuhan yang menyatakan diri. Firman yang menyatakan diri kepada manusia. Nah kalau ada yang bisa tandingi kehadiran Yesus ya silakan aja coba. Silakan aja buktikan kalau bisa. Itu. Jadi itu yang kita pegang tuh itu. Karena kita sudah pelajari yang lain-lain itu nggak bisa buktikan seperti kehadiran Yesus. Yesus itu firman jadi manusia. Tuhan sendiri menyatakan itu. Ini mau sampai berapa jadi jam? Bukan satu yang bukan yang ditebak-tebak aja, bukan. Soalnya ini bukan dipercaya gereja. begitu saja, ada bukti. Begitu.
Masih kayak dulu ya. Tinggal Jadi gini, orang mau percaya atau tidak Waduh. gitu. Kalau yang tidak mau percaya ya silakan aja, karena banyak ajaran yang lain kok. Tapi bagi umat Kristen itu Waduh, harus panjang. iman. Kalau tanpa iman lebih baik tidak usah jadi Kristen gitu. Bang Handi salah orang kayaknya, orang belum sehat kok dibawa ke sini. Gantian kita, Gantian Pak Martin, gantian. Ini bukan gereja, gitu loh. Jadi gini, uraian Pak Pendeta itu dari awal sampai akhir tadi itu adalah rasionalitas akal budi, bukan rasionalitas yang sebaliknya menggunakan data-data irasional. Anda menjelaskan itu menggunakan ilmu estetika loh. Di mana estetika ini adalah manifestasi keindahan Tuhan yang karena akal maka Tuhan yang maha indah dan mencintai keindahan sehingga kita manusia itu bisa bernalar. Apa yang Anda sampaikan ini adalah cahaya yang mencerahkan, dan cahaya yang mencerahkan itu yang disebut akal. Saudara tidak sadar kata Anda sambung dengan kata lain membentuk sebuah kalimat, itu adalah manifestasi dari akal itu sendiri, bukan iman. Anda berkata-kata itu karena akal, bukan karena iman. Jadi apa yang Anda uraikan, Anda mampu memberikan sebuah garis pembeda antara apa yang Anda katakan kebenaran dan apa yang Anda katakan bukan kebenaran, antara apa yang Anda uraikan tentang Yesus, yang Anda mengunggulkan Yesus, itu bukan iman, itu akal. Akal yang Anda pakai. Jadi sejatinya kita sebagai manusia ini makhluk yang tidak bisa lepas dari akal. Di mana akal ini kita dapat mengembangkan beragam konsep. Dan konsep yang Anda kembangkan tadi itu adalah simbol-simbol bahwa makna-makna yang Anda katakan itu uraian daripada kata yang berasal dari akal yang ada di benak saudara. Bukan karena iman. Imannya belakangan. Ketika Anda bertanya, siapa yang bisa? Itu karena iman Anda bertanya seperti itu. Tapi uraian kata demi kata membentuk sebuah paragraf. Penyampaian dan ada pesan yang Anda ingin sampaikan itu adalah tata kerja akal yang ada pada diri saudara. Jadi akal kita ini mengajak kita untuk melihat segenap gerak jagat raya sebagai entitas kosmik dalam diri kita sendiri. Nah, inilah yang membuahkan yang disebut keyakinan, kepercayaan. Dalam bahasa agama disebut iman. Kita melihat sekaligus kita dapat merenungkan hakikat kita dalam dunia ini adalah bisa berdiri, bisa duduk, bisa memberi sebuah karya karena kita menggunakan akal. Iman itu jurusan kedua. Jadi sekali lagi saya katakan, rasionalitas akal budi terbentuk. Kenapa? Karena memang itu dasarnya kita adalah makhluk yang berakal. Lalu kemudian dikuatkan oleh budi pekerti jiwa manusia. Di mana jiwa kita ini memiliki yang luhur dikarenakan kita sandarkan kepada pola akal, bukan karena ini. Jadi rasionalitas yang kita punya itu adalah dikuatkan oleh estetika yang membuat dunia menjadi berwarna, uraian kita berwarna, cakupan kehidupan kita berwarna. Karena apa? Karena akal. Bukan hanya sekedar kesadaran struktural saja, bukan. Karena kita sadar bahwa kita butuh keselamatan, maka keselamatan itu kudu harus ada begini. Tidak sesederhana itu. Iman yang Anda bangun itu bukan hanya sekedar kesadaran terstruktur yang menuntun kemudian saudara sebagai manusia dalam keragaman sistem norma. Di mana Anda beragama, Anda merasa punya etika, punya norma, punya tata cara dalam menyembah kepada apa yang Anda sembah. Itu bukan hanya berasal daripada iman. Itu adalah struktur yang tersadarkan karena adanya rasio yang ada pada diri saudara. Nah, rasio inilah yang disebut akal, cara kerja akal. Jadi, aneh saja ketika saudara pergi ke gereja masih menggunakan baju, masih menggunakan celana, tetapi Anda melupakan bahwa Anda menggunakan pakaian itu bukan karena iman, tapi karena akal. Anda ke gereja kenapa menggunakan baju, kenapa menggunakan celana? Karena akal yang Anda pakai, bukan iman. Kenapa menggunakan iman saja? Di mana iman ketika dia duduk, maka apa yang menjadi poin penilaian norma, etika, estetika, atau aturan-aturan itu tidak kemudian dijadikan sebagai sandaran untuk menilai sebuah iman. Makanya Yesus mengatakan apa? Kasihi Tuhanmu bukan dengan iman, dengan akal. Kenapa? Karena dengan akal iman itu bertumbuh dengan positif.
Ketika saudara membawa Ibrani 11 nomor 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu berbicara iman secara cakupan ilmu. Tetapi iman itu bisa benar kalau iman itu berdasarkan akal. Kan hanya semata iman. Iman itu nomor 2. Nah, coba saya berikan kesempatan, kita berikan kepada saudara untuk menjelaskan lagi. Saya yakin sekali kata demi kata Anda susun dengan pola akal bukan pola iman. Silakan. Iya. Nah, itu dibuktikan oleh dokter-dokter teologi. Mereka itu berpegang pada filsafat yang mengabaikan iman. Jadi mereka berpegang pada akal semata-mata. Satu yang empiris gitu ya. Satu yang jelas, yang nyata, yang bisa diterima akal. Itu teologi liberal itu. Kalau Anda perhatikan, pemahaman teologi liberal itu akan jadi masalah itu. Dan itu ada sekarang ini. Ya, seperti Yonatan Purnomo, nyalahkan Alkitab. Memang seperti itu. Jadi kalau orang menggunakan akal, pasti dia menolak Alkitab. Dengan Yesus Tuhan pun tidak bisa diterima dengan akal. Hanya oleh Roh Kudus orang bisa percaya Yesus Tuhan. Makanya non-Kristen tidak ada yang bisa percaya Yesus Tuhan. Karena pakai akal. Hanya oleh iman. Nah, itu 1 Korintus 12 ayat 3. Hanya dengan iman, dengan Roh Kudus yang bisa menuntun orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Nah, itu kita punya dasar ada. Dan Alkitab pun mengatakan itu. Jadi pemahaman logika ini itu adalah teologi liberal. Ya. Sedangkan orang Kristen harus berpegang pada iman saja. Itu harus berpegang pada iman. Tanpa iman karena akalnya sudah rusak oleh iblis. Akalnya sudah rusak di Taman Eden gitu. Makanya orang pintar sekali, akal-akalannya pintar sekali. Itu kita sudah buktikan di dunia ini. Manusia itu akal-akalan. Mereka menolak kebenaran karena berpegang pada akal. Akal itu adalah pementingan diri sendiri, mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan Tuhan. Dan umumnya mereka yang gunakan akal itu ya begitu hubungannya dengan orang kurang bagus gitu. Nah, itu bukti-bukti bahwa iman itu dominan dalam kehidupan ini. Tanpa iman hidup ini kacau gitu. Itu yang menurut pengalaman saya selama saya hidup tuh yang saya lihat itu. Saya juga pelajari semua bagaimana orang berpegang pada akal dan mereka itu akan terbatas. Makanya banyak orang menolak Alkitab itu karena Alkitab itu bicara tentang hal rohani yang harus dengan iman. Begitu masalahnya Juma ya. Oke, baik. Ini kita berbeda. Jadi Anda berpegang dari Islam, kita Kristen itu memang tidak nyambung memang. Begitu. Oke, baik. Jadi begini, kita nggak berbicara mengenai agama dulu ini, Pak. Kita berbicara mengenai akal dan iman. Di mana hal yang tergantung dari dua pola ini adalah kebenaran yang berasal dari kata benar. Pandangan kami sebagai seorang Muslim, benar itu adalah manifestasi hasil daripada kerja rasional, akal. Sementara Anda berfokus kepada iman, di mana kebenaran itu terletak kepada iman. Ini adalah hal yang keliru. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Akal ini adalah makhluk materi yang pencipta kita, Islam ataupun Kristen, memahami tentang keberadaan Tuhan. Akal, makhluk materi yang Tuhan sajikan untuk kemudian akal ini ditanamkan dalam materi fisik kita sebagai manusia. Jadi akal merupakan serpihan cahaya yang dengan akal ini kita manusia, Islam ataupun Kristen, mampu membedakan segala sesuatu, segenap sesuatu yang merupakan kualitas-kualitas sebuah objek. Itu fakta itu. Kristen punya akal, Pak Martin punya akal. Akal ini dipakai untuk memahami ini benar, ini salah. Bukan iman, Pak. Bukan iman yang dipakai untuk menelaah benar salah sesuatu, bukan. Tapi akal. Contoh, ketika kita disajikan sebuah data, Al-Quran mengatakan Isa Rasul, utusan Tuhan kepada Bani Israel. Masuk akal nggak? Masuk akal. Sekarang, Yesus juga menyatakan dirinya sebagai Rasul untuk Bani Israel. Masuk akal nggak? Masuk akal. Nah, sekarang mana polanya kebenaran itu? Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka kemudian mengenal Yesus Kristus. Hidup kekal mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Kebenarannya adalah orang bisa selamat mendapatkan hidup kekal
karena mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu kebenaran. Iman muncul. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan, sebagai pengutus. Sekarang, di mana pola akal kedudukannya pada saat iman kemudian bereaksi dengan mengatakan membantah dalil? Iman saudara mengatakan keselamatan itu adalah percaya Yesus itu Tuhan. Tapi dalilnya mengatakan keselamatan itu percaya Yesus, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Ayo, kita merunding antara akal dan iman. Kita dudukkan data ini. Kira-kira yang mendapatkan poin kebenarannya akal atau iman? Saya simpulkan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus. Mengenal Yesus. Mengenal. Benar-benar mengenal. Sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Ketika manusia mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan, maka kata Yesus, itulah hidup kekal itu. Itu akal. Sekarang Anda membawa iman. Iman saya, ya Yesus itu harus kita kenal sebagai Tuhan itu sendiri. Yang muncul ke bumi menjadi manusia. Itu iman. Nah sekarang, kira-kira kebenaran ini duduk di mana? Akal atau di iman? Pada poin ini. Yesus adalah utusan Tuhan untuk kita kenal agar kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Itu akal. Iman, kita harus mengenal Yesus sebagai Tuhan yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Supaya kita bisa hidup kekal. Itu iman. Sekarang coba ayo kita jujur. Ketika akal merupakan makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam materi fisik tubuh kita sebagai manusia. Akal merupakan serpihan cahaya yang dengan akal ini kita mampu membedakan segenap kualitas-kualitas objek. Yesus objek. Begitu kita lihat, kita bisa membedakan dia ini binatang, dia ini malaikat, dia ini manusia, dia ini Tuhan. Anda mengatakan dia Tuhan. Akal mengatakan dia adalah manusia. Iman Anda mengatakan dia Tuhan. Lalu kemudian pola yang Yesus berikan, hidup kekal, mengenal dia sebagai Tuhan. Oh, mengenal dia sebagai utusan Tuhan, yaitu manusia. Coba, sadar nggak Anda di situ? Silakan. Oke. Jadi kalau Anda bicara soal hidup kekal itu hanya bisa diberikan, dipastikan oleh Yesus. Ya, hidup kekal itu makanya dikatakan di Yohanes 17 itu hidup kekal, engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar. Allah yang benar itu yang mana? Yang menciptakan alam ini. Ya. Dan Yesus sebagai yang diutus. Yesus yang diutus ini bukan manusia biasa. Mulai. Ini orang tidak percaya itu di situ. Mulai, Yesus ini firman yang jadi manusia. Sekarang marah dulu. Bukan Pak Martin. Bukan. Saya belum selesai. Justru karena Anda tidak ngomong menggunakan saya diam. akal, Karena saudara. saya ngomong Anda sabar. Anda Kan di sini sudah dua. kelihatan Anda dua kali, saya dua itu. kali. Anda dua kali, saya sudah dua kali. Ini kita tiktokan. Anda mengatakan hal ini itu kan akal-akalan Pak Martin. Anda sudah akal-akalan. silakan aja. Hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dia sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Utusan. Di sini utusan itu ada seperti nabi-nabi, rasul, Ya. utusan. Tetapi Mengenal beda dengan Yesus. utusan nabi dan rasul. Hidup Beda. kekal Ini yang Anda tidak tahu. Karena hidup Anda pakai akal. Hidup Pakai kekal iman, kita itu, percaya Yesus itu hidup Tuhan. kekal itu menurut Yesus mengenal dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Dia itu firman yang menjadi manusia. Jadi Lari utusan, kemana-mana. firman yang menjadi utusan. Anda Loh, mencoba jangan lari memainkan kemana-mana. akal Itu di sini. Dasar-dasar kita percaya Anda Yesus mencoba itu. memainkan Yang lain kan tidak ada- akal-akalan Anda. Yang lain kan Allahnya Tidak tidak ada menyelamatkan. Yesus mengatakan. Di mana Allah Yesus lain tidak mengatakan? menyelamatkan, Anda tahu. Anda jangan Pak Martin, paksakan saya. maafkan saya saudara, maafkan. Ya. Ini dalil. Tolong tunjukkan kepada saya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka percaya aku adalah firman yang menjadi manusia. Mana dalilnya? Itu kan sudah dikatakan Yohanes 1 ayat 1 ayat. Yesus yang ayat saya 13, minta. Sudah jelas kan? Yesus yang saya minta, Pak. Bukan pengarang Yohanes. Kenapa Anda Yesusnya. Kenapa? Kenapa Anda lebih percaya sapi betina, binatang ternak? Yesus jin? kenapa lari? Ya, semua itu kenapa Anda lebih percaya lari itu? ke sana? Sekarang Kenapa? Alkitab Karena dari Rasul. ketidakberdayaan Itu. Anda menghadapi kebenaran itu dengan iman Anda yang konyol itu. Makanya Anda lari kemana-mana. Ini kita berbicara mengenai akal dan iman. Saya mengambil data. Anda harusnya Data bicara yang sangat Al-Quran, sederhana. bicara Alkitab. Ya saya membahas Cuma data berani yang bicara diurai. Al-Qurannya. Anda menghujat Anda akal nggak berani sehat. bicara Al-Quranmu.
Sudah panik kan? Bicara tentang Al-Quranmu, Udah saya bicara panik. tentang Alkitab Udah saya. panik. Kenapa? Karena memang Enggak. agama Anda itu adalah agama yang dibangun dari pola mematikan akal sehat. Jangankan akal sehat manusia, pengetahuan Tuhan pun ditawan oleh Paulus. Inilah Anda. Anda menjadi tusuk gigi pun Anda bisa sembah kalau hanya iman. Inilah yang dikatakan iman tanpa ilmu itu buta. Iman tanpa akal adalah gila. Jadi memang nggak cocok. Yesus sendiri mengatakan kasihilah Tuhanmu bukan dengan iman, tapi dengan akal. Orang yang berakal sehat menjadikan pola akal sebagai filter menerima segala sesuatunya, akan bertumbuh imannya dengan kualitas kebenaran hak dan menghindarkan dirinya kepada kebatilan. Sementara Anda rangkulan dengan kebatilan, Anda rangkulan dengan kesesatan, Anda rangkulan dengan kebinasaan, tetapi Anda mengakalinya itu adalah sebuah kebenaran. Kebenaran itu adalah titisan dari pola berakal, bukan beriman. Jadi iman yang betul adalah iman yang lolos dari akal. Kalau ada iman itu kemudian tidak lolos dari akal, itu bukan iman. Itu keyakinan, aliran kepercayaan, asal percaya doang. Jadi Pak Martin, Selamat malam. sekiranya hal ini kemudian bisa membuat Anda menjadi sadar dan waras. Ingat, Anda keluar rumah menggunakan celana, tidak menggunakan keadaan bugil, itu bukan karena iman, tapi karena Anda menggunakan Coba saya akal. ikuti kamu coba. Kenapa Oke, saya kambing ikuti kamu. keluar dari kandang tidak menggunakan sempak? Karena kambing Sudah tidak kamu menggunakan akal. Kambing hanya menggunakan insting kepercayaan. Oke? Kalau Pak Martin kemudian tidak juga menggunakan akal, saya minta mulai besok keluar rumah jangan menggunakan sempak, Pak. Keluar tanpa menggunakan pakaian. Ya, cukup menggunakan iman saja. Sepakai akal. Anda merasa malu, Anda merasa lapar, merasa ngantuk, itu karena insting akal. Oke, bukan karena iman. Aduh, kayaknya saya lapar deh. Menurut imanku, saya lapar sekarang ini. Oke, Bang Juma. Akal itulah yang menjadi pembeda kita dengan binatang. Kalau ada manusia mematikan akal, berarti manusia itu mencoba menjadikan dirinya menjadi binatang. Titik. Oke, Bang Juma. Saya mau tanya. Ketika Nabi Muhammad ke langit ke-7 itu masuk akal nggak? Masuk akal. Kenapa tidak? Masuk akalnya di mana? Masuk akalnya karena yang memperjalankan dia itu adalah pencipta langit dan bumi yang maha berkehendak. Ketika kamu masuk dalam pencipta itu betul akal lagi di mana? Oh, salah kamu. Salah. Kenapa bisa kau katakan tidak bisa masuk akal? Karena kamu kemudian ingat, daripada akal. dalam ajaran agama Islam, segala aspek ketuhanan itu rasional. Tuhan maha kuasa, masuk akal nggak? Masuk akal. Tuhan maha berkuasa, masuk akal nggak? Masuk akal. Maha pencipta, maha berkehendak. Kuasa nggak? Berkuasa, maha berkehendak nggak? Maha berkehendak. Masuk akal nggak itu Tuhan melakukan itu? Masuk akal. Yang tidak masuk akal itu Tuhan dilahirkan manusia. Yang tidak masuk akal itu Tuhan keluar merangkak dari kubur. Yang tidak masuk akal itu Tuhan sakit perut. Yang tidak masuk akal itu Tuhan kelaparan. Yang tidak masuk akal itu Tuhan ditetein, disunain, dimandiin, diceboin. Itu yang tidak masuk akal. Tapi kalau Tuhan memperjalankan hambanya dari bumi sampai ke langit, ya rasional dong, masuk akal dong. Piye to, Mas? Itu masuk akal. Masuk akal. Yang tidak masuk akal itu Tuhan sakit perut. Kenapa masuk akal? Yang tidak masuk akal itu Tuhan mati dibunuh manusia. Tapi kalau Tuhan membunuh manusia, itu masuk akal. Itu masuk akal. Tuhan memperjalankan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa.
Kalau yang maha penguasa memperjalankan hambanya dari bumi ke langit, langit ke bumi, masuk akal nggak? Ya masuk akal. Yang tidak masuk akal itu, yang tidak masuk akal itu Tuhan naik perahu. Itu yang tidak masuk akal itu Tuhan naik perahu. Dan Tuhan tidak masuk akal itu Tuhan makan ikan goreng. Yang tidak masuk akal itu Tuhan sakit gigi kena panu. Yang tidak masuk akal itu Tuhan kena petir. Kalau Tuhan memperjalankan ciptaannya dari Makassar ke Jakarta, dari Jakarta ke Madinah, dari Madinah ke Papua, dari Papua ke Amerika, dari Amerika ke Malaysia, ya masuk akal yang memperjalankan adalah penciptanya. Apa yang tidak masuk akal di situ? Yang tidak masuk akal itu adalah Tuhan beol dan lupa cebok. Nah, itu tidak masuk akal. Begitu Saudara Petra. Kok dari dulu gini aja terus dari kamu itu? Apa? Hah? Cebok. Memang dasarnya agamamu sudah irasional, Abang. Jangan sakit hati. Memang agamamu agama yang tidak masuk akal. Mana datang? Tuhan turun ke bumi, menjadi manusia, dibunuh manusia, berdoa kepada Tuhan yang lain. Itu tidak masuk akal memang. Beda dengan agama kita, masuk akal. Tuhan membuat hambanya terangkat dari langit, dari bumi ke langit, masuk akal. Tuhan mengutus hambanya dari langit turun ke bumi, masuk akal. Yang tidak masuk akal itu adalah Tuhan kena diare. Itu tidak masuk akal itu, Bang. Jangan mitra. Tuhan itu dikejar-kejar sama tentara Romawi, itu tidak masuk akal. Sabar dulu. Apakah Kristen semua Tuhan setuju? Masalah generasi. Coba. Kutanya dulu samamu, Saudara Petra. Apakah Tuhan, dengar. Apakah Tuhan berkuasa memperjalankan manusia dari bumi ke langit? Berkuasa nggak Tuhan itu? Oke, saya jawab ya. Ya. Menurut manusia, perjalanan manusia dari Sia tuyul. Yang saya tanya, berkuasa. Berkuasa nggak Tuhan? Berkuasa nggak Tuhan memperjalankan ciptaannya dari bumi ke langit? Berkuasa nggak Tuhan? jangan mitra. Berkuasa nggak Tuhan memperjalankan hambanya dari bumi ke langit? Oke, sebentar ya. Berkuasa nggak? Ya. Oke, berkuasa. Oke. Berkuasa ya sudah. Oke. Itu masuk akal. Karena Tuhan ini dalam akal kita maha kuasa. Menurut akalmu, Saudara Petra, menurut akalmu, Tuhan itu maha kuasa nggak menurut akalmu? Dengarkan dulu. Menurut akalmu, Tuhan itu maha kuasa nggak? Dengarkan dulu. Memang kamu katakan berkuasa enggak? Kamu katakan kan? Menurut akalmu Tuhan itu maha kuasa nggak? Namanya dengarkan dulu Juma. Menurut akalmu, menurut akalmu yang kecilnya seperti tai cicak itu, apakah Tuhan menurut akalmu maha kuasa? Dengarkan ya, gini Juma. Yang namanya sudah kamu libatkan dengan kuasa Tuhan, itu jangan campuri dengan akal manusia. Sekarang saya tanya akalmu. Yang namanya sudah Menurut akalmu, kuasa Tuhan. Menurut akalmu nih, jangan menurut akalku. Menurut akalmu. Oh, enggak bisa diskusi dia teman-teman. Lemparkan aja ke kandang ayam. Ngapain dipertahankan? Menurut akalmu Petra, apakah Tuhan itu maha berkuasa? Ya iya dong Bang Suma, menurut akalku Tuhan itu maha kuasa. Pasti diakui itu. Tidak mungkin si Petra ini mengatakan, menurut akalku Tuhan itu tidak maha kuasa, berarti dia sudah gila. Menurut Tuhan, menurut akalmu, apakah Tuhan itu maha kuasa? Pasti Petra menjawab, ya Tuhan itu maha kuasa. Kalau dia maha kuasa, menurut akalmu, berkuasa tidak dia memperjalankan hambanya, ciptaannya, manusia yang diciptakannya dari bumi ke langit?
Pasti kau jawab dengan jujur. Kalau kau jujur, tidak bohong, pasti kau mengatakan, Tuhan yang maha berkuasa, tentu berkuasa memperjalankan hambanya, ciptaannya, manusianya, dari bumi ke langit. Udah selesai. Jadi di Islam itu, hal dulu, baru iman. Makanya umat Islam itu tidak mau kemudian percaya Tuhan turun ke bumi keluar dari rahim manusia. Iya. Mama, nenek. Islam itu tidak percaya yang begitu-begitu. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Tapi kalau di Islam ada manusia lemah, terangkat kemudian dari bumi ke langit, oleh karena pencipta langit dan bumi yang mengangkatnya. Jangankan manusia, kuman pun bisa diangkatnya dari bumi sampai ke langit. Kenapa? Karena pencipta langit dan bumi itu maha kuasa. Paham itu? Islam itu luar biasa kebenarannya. Jadi kalau ada kemudian Tuhan atau kepercayaan mengatakan, Tuhan saya dibunuh dan saya sedang mencari mayatnya. Entah siapa yang mengambil mayatnya Tuhan saya. Itu lelucon. Itu bagi umat Islam itu lawa-lawa. Yang untuk masuk ke lutut aja nggak bisa, apalagi masuk di akal. Yakin itu. Neng, tolong buatkan abad teh sayang. Kalau Tuhannya Gurunda Tuhan diangkat naik ke bait suci, masuk akal nggak? Nggak tahu lah dia itu. Aduh, kasihan si Petra. Hasibuan, belum sadar si Petra. Hasibuan Kristen toh. Hasibuan, user. Suara saya Saudara? kencang kali ya Bunda. Tidak terlalu masih batas wajar. Oh, sorry. Saya lagi semangatnya ini biar anak gadis saya bangun untuk buat teh. Oh deh sebenarnya itu kalau bapaknya sudah ke restoran itu, Pak, abahku ini lagi haus pasti. Allah ya. Hasibuan, kok kenapa Hasibuan User. Hasibuan Islam kah? Coba kita tengok kawan ya. Kayak Islam sih, user. Aduh. Masya Allah ya. Benar. Masuk akal katanya kalau Tuhannya minum susu. Kata kawan kita, Tuhannya Tuhannya diperjalankan oleh iblis dari rumah ke padang gurun, masuk akal katanya. Tapi Tuhan memperjalankan hambanya tidak masuk akal. Tuhan diperjalankan iblis masuk akal. Cocok juga ini, cocok kok. Kayaknya Tuhannya dibawa naik ke bumbungan bait suci. Ya Tuhan diperjalankan iblis Berpikir. masuk akal. Sing penting imani saja. Nah itulah murid Pak Marka. Duh. Dari saya katakan Gurunda, mereka itu akalnya sungsang, Oh iya. Maksudnya apa itu Bang? Capcay. terbalik. Oh kebalik. Iya. Ada tuh yang paling lantang itu membahas tentang kebenaran. Di agama-agama hanya kebenaran. Dengar-dengar dia sedang menghamili seseorang katanya ya. Iya, disuap 30 juta. Wow. Anak-anak Tuhan ini kan? Iya, disuap 30 juta untuk digugurin. Wow. Anak Tuhan lagi menghamili korban murtadin. Dan disuruh murtadinnya itu untuk menggugurkan kandungan dengan 30 juta. Wow. Inilah orang-orang kayak gini nih yang bikin berasap kuping. Berbicara mengenai kebenaran, mewakili agama. Tapi perbuatannya biadab. Gila. Gak usah ini ku bilang, gak usah kau tanamkan benihmu, cabut aja cepat-cepat, biar kau gak dipermalukan Tuhan. Aduh. Yang satu menghamili Gurunda, yang satu kumpul kebo dengan yang punya sendal warna pink.
Waduh. Di Amerika. Benar-benar ini anak-anak dewa ini lucu-lucu memang kelakuannya. Oh, lagi mempraktekkan kitab Amsal. Amsal. Waduh. Siang malam marah-marahi umat Islam, hujat Islam. Pernah debat sama aku, menang katanya dia menang. Dimenangkan sama Yuri. Yuri pun diangkat sendiri tanpa ada intervensi Islam. Menang sendiri, diatur sendiri, ujung-ujungnya kemenangannya hadiahnya menghamili orang. Ada lo bicara tentang firman lo katanya anak-anak Tuhan kok hamili murtadin. Aduh, Masya Allah. Padahal ada istrinya kan ya, dia punya istri kan? Punya. Punya istri, hamili wanita yang dimurtadkan. Ini wanita juga ini bodoh dan bahlul. Wanitanya juga punya suami, Gurunda katanya. Bagus. Punya suami itu ceweknya. Aduh, mama manras yang gue teh. Udah keadaannya sedikit, diandalkan yang sedikit ini, ternyata perbuatannya bajingan. Itu lagi mempraktekkan rudal kudus, Gurunda. Oh, Rudal kudus. rudal kudus. Bikin malu aja saudara kita Kristen. Aduh, kasihan saudara-saudara Kristen kita yang masih baik, yang mau belajar. Aduh, bangga sama dia. Tiap malam dia hujat Islam. Nabi Muhammad dihujatnya. Petantang petenteng. Menantang Bang Suma untuk diskusi di Filipina, di luar negeri. Aku bilang saya datang ke kampungmu. Nangis. Sekarang perbuatannya lebih dari binatang. Binatang melakukan itu wajar. Ini manusia. Anak Tuhan lagi katanya. Aduh. Mana tampil pakai baju koko lagi. Pakai kopiah. Kalau dia berdebat. Ternyata binatang. Mengecewakan sekali. Ya, Itulah makanya saya menyebutnya roh kematian. Tidak pernah saya menyebutnya roh kehidupan atau roti kehidupan, roti kematian yang aku sebutnya. Mulutnya modal mulut doang. Mulut cuman modal cowor, tapi kepercayaannya tidak masuk ke hatinya, cuman aksesoris doang. Roti kebegoan. Itu mencemarkan dunia apologet itu namanya. Betul, Guru. Iya. Kita ini kan orang Kristen maupun orang Islam yang berdebat agama itu kan sejatinya orang-orang terbaik lah dari wakil agama itu. Ya jagalah kalau mau kali maksiat, ya sembunyi-sembunyi lah. Dan upayakan jangan sampai orang lain tahu, cukup kamu yang tahu dengan Tuhanmu. Aduh. Kecewa saya sebagai seorang apologet, meskipun dia Kristen ya, tapi sejatinya menurut saya pembela agama itu adalah orang-orang yang menjaga marwah. Tapi kalau kayak gitu kasihan saudara kita Kristen, wakilnya adalah binatang rupanya. Itu chat-chatnya itu perempuan itu sampai ke saya juga loh. Aku dihamili bang, aku diginiin bang, digituin bang. Terus aku disuruh menggugurkan anak saya bang. Aduh. Ya kalau yang sandal pink itu kalau dia perempuan masih masuk kelas. Tapi kalau dia laki-laki bahaya juga itu. Ya. Lanjut teman-teman. Dedi, Muslim. Dedi. Ya, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Bunda. Jadi gini, Bunda. Iya. Saya pun jadi cemas jadinya, Bunda. Karena Allah sudah menciptakan surga dan neraka. Nah, Iya. neraka ini kan bahan bakarnya
setan, jin, dan orang kafir. Nah, kalau oten punah, gimana itu, oh Bang Zuma? Nggak ada bahan bakunya kan? Jadi Kalau saya juga cemas nih, Gurunda. Kalau Gurunda oten nggak ada lagi, gimana ini ceritanya? artinya kalau Tuhan sudah menghendaki stoknya untuk neraka udah habis, bahan bakarnya udah cukup itu. Udah cukup bahan Itu bakar. ya. Iya. Oke. Oke, terima kasih Gurunda. Sehat-sehat. Sama-sama. Sama satu orang Bunda, aja terima itu, kasih. Pak, rudal kudus udah cukup itu bahan bakarnya. RK singkatannya rudal kudus sekarang guys. Oh, Jadi itu Gurunda, saya juga cemas nih karena neraka sudah diciptakan Allah. Nah, bahan bakarnya habis nanti Gurunda sikat semua. Gimana itu? artinya kita sedikit meredupkan api neraka, abangku. Itu. Ya kan ya? Iya, iya, iya. Jadi gini Gurunda, apa ya, manfaat Rudal dari kudus. apa? Luar biasa Gurunda. Saya sehat Gurunda. Pamit saya. Iya, Assalamualaikum iya, warahmatullahi makasih, Bang. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya, Kang? Rudal kudus. Oh, rudal kudus. Bagus juga namanya. Yang perempuan ada suaminya juga. Katanya ada suaminya. Waduh. Dia ada istrinya juga. RK ini katanya sih ada tapi saya belum pernah lihat dan belum pernah dengar juga. Waduh. Mungkin rudal suaminya tidak kudus ya, jadi dia cari yang kudus. Mana ada kalau dia masih kulub disebut kudus. Enggak lah. Itu akan rendah, bilang sih RK kudus di rudalnya. Rendah. Ya, baby. Oh, infonya janda anak satu. Entahlah ya teman-teman. Intinya jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh. Ayo teman-teman Kristen. Teman Kristen, ayo yuk. Ayo umat rudal kudus silakan naik umat rudal kudus. Jangan malu-malu. Yati Sara ini multi ada apa saudari? Mbak Yati Sara, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, salah pencet rupanya. Aku kira dia mau menanggapi rudal kudus. Bukan. Niko Sapu, Kristen Muslim. Niko. Oh, Niko. Saudara Niko, Kristen. Ahmad, Assalamualaikum. Cepat-cepat saya kok ngomong ya disapa Ahmad. Kasih nak. Ahmad. Nggak pencet kayaknya dia. Ayo teman-teman Kristen semangat naik. Kasanova. Kasanova. Kasanova, Kristen Muslim. Kasanova. Aduh ya Allah. Banyak salah pencet ya. Muhyar. Muhyar.
Banyak salah. Kok udah ada tengah malam begini. Dia mau pencet istrinya malah pencet ini tombol. Pito, Kristen, saudara Pito. Pito. Oh, Pito. Inyor. Inyor Pito. Inyor Pito. Salah pencet. Banyak salah pencet kalau tengah malam ya. Putra. Pito, Putra Pito. Kristen Muslim. Saudara. Putra. Pada ngigo ini. Sampai salah pencet. Pito. Putra Pito Putra. Ada nih teman-temannya. Kadang kalau dia lihat apa ya, dia bahas kisah perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj itu, menurut mereka nggak masuk akal. Tapi Tuhan dilahirkan, disusui masuk akal. Heran aku ya. Akalnya nggak bermain. Xiao. Banyak salah pencet Rostina. Minta. Itu kan salah pencet. Dia mau pencet suaminya, dia pencet tombol HP-nya. Al Faruq. Ya, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan apa yang disampaikan. Bagi warisan. Bang Handi umumkan dulu Pak Bang Maroto, Dan Bang Handi yang santan. masalah buka semangat, puasa nanti. Selalu sehat. Ya Bang, terima kasih ya mewakili. Ya, makasih banyak. Syukuran Bang. Jazakallah khairan kasiran Bang. Sehat selalu ya Bang ya. Ya, buat teman-teman tolong dibantu tab-tab layar, posting ulang dan di-share-share ya. Jangan lupa loporenya digas ya guys. Loporenya digas biar komalnya kuat. Tadi hampir kena rungkat juga. Yang Kristen naik silahkan. Bang Alpa Sukron ya Bang Alpa. Pupu Papa. Ini Kristen ini. Assalamualaikum. Muslim ya itu Waalaikumsalam warahmatullah. bendera siapa itu Bang? Itu toilet di rumah saya, Bu. Bagus kan? Hah? Itu toilet, di rumah toilet. saya. Hmm. Nyaman itu, Bu. Oke Bang. Enggak, kasih saran aja, Host. Silakan. Saran aja bagi hutan yang naik, kalau mampu baca original text Bible 1 lembar, nanti saya kasih hadiah Indomie 5 kardus. Ya udah Indominya aja dulu kirimin ke saya Bang. Gampang. Enggak, kalau siapa yang mampu baca original Bible. Iya, nanti kalau ada oten yang bisa saya kasih, kalau nggak ada yang bisa saya makan gitu loh Bang. Ngapain kasih Tuh. ke Agang? Oh gitu kan? Kasih ke Oteng. Ini kan spesial khusus untuk umat terjemahan, Bang. Gitu. Sekarang bukan umat terjemahan Bang, sekarang umat rudal kudus. Oke. Siap. Lanjut. Tadi banyak. Siap. Assalamualaikum. Salam buat Bang Juma. Semangat Bang Juma. Iya, makasih Bang, makasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ker. Rakalun. Aduh, semua muslim kayaknya ini. Oten, kau di mana Oten? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Bang, kenapa multi Bang? Apa yang disampaikan Bang? Raka, Kristen, Muslim?
Bang, kita turunkan ya. Bang Ken. Ya. Oh, kertas. Bang, kertas. Ya, Bang. Assalamualaikum. Raka. Ya Allahu ya Rabbi. Bentar izin. Teman-teman izin ya, teman-teman izin semuanya sebelum ada Oten, Gurunda izin juga. Ini ada seorang mu'alafah yang kena musibah. Dapat kabar barusan, entah musibahnya apa. Sekarang beliau ada di Rumah Sakit 128, Kramat Jaya kayaknya ini ya. Kalau nggak salah ya, 128. Kita spill dulu. Ini lagi di sekarat dia. Ini seorang mu'alafah ini. Siapa dia? Seorang mu'alaf, dia mu'alaf. Sekarang dia dari stasiun, sekarang dilarikan ke rumah sakit 128 Kramat Raya ya, Kramat Raya. Kang tahu dia mu'alaf dari mana, Kang? Keluarganya? Ini ya ada berita dari satu yayasan juga. Minta Saudara. doanya ya buat teman-teman semuanya, minta doanya buat kesembuhannya seorang mu'alafah ini. Tapi kita mau pastiin, insya Allah kalau misalkan benar, insya Allah malam ini saya meluncur ke sana. Gurunda izin. Iya Kang, ya Kang. Hati-hati, jangan lupa tidur. Bang FN ada di bawah itu. Bang FN naik, Bang Wawan. Gurundanya udah ada di atas. Bang Wawan. Bang FN naik aja, udah saya jambak Bang FN ya. Yang ateis itu Gurunda. Oh, iya silakan. Beliau ada di bawah. Dendam beliau kah? Gara-gara Gurunda saya jadi terguncang, jadi pengen masuk Islam. Ini Bang Juma harus tanggung jawab katanya. Bang FN, naik Bang FN. Udah stay ya, udah santai ya Bang FN. Tadi sibuk. Ayo naik. Bunda Emira tolong diiniin Bang FN-nya. Mudah-mudahan dapat pencerahan malam ini. Silakan Bang FN. Udah saya jambak atau multi aja. Sekali lagi silakan Bang FN. Semoga ada hidayah malam ini buat Bang FN. Sudah aku jambak, iya. Barusan ada komen Bang FN-nya. Silakan Bang FN. Mudah-mudahan ada hidayah malam ini buat Bang FN. Pak Juhada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih Gurunda. Ini kan saya kan seorang ojol gitu kan. Udah berapa kali saya dapat misionaris gitu. Gimana menanggapinya secara biar orang tuh nggak terus-terusan untuk mengajak gitu. Mohon pencerahannya sedikit. Misionaris Iya, ngajak karena murtad. mengajak dia mereka memberikan buku macam komik-komik gitu berupa gambar-gambar apa gitu, buku-buku bacaan. Disuruh bawa ke rumah, terus itu berdiskusi dengan mereka gitu. Bagaimana Gurunda menanggapinya? Ya ditanya aja, saya kalau ikut abang, apakah Yesus juga adalah seorang Kristen? Kasih dalil dong di mana Yesus itu Kristen. Kalau Yesus Kristen ya bolehlah kita berpikir untuk ikut. Tapi kalau Yesus ternyata bukan Kristen, gimana? Ditanya aja gitu Bang. Oh, gitu ya. Atau minta sekali jaminan keselamatan kepada Kristen dari Yesus itu mana? Soalnya udah lebih dari 3 kali mereka mencoba untuk apa, tapi dengan orang yang berbeda gitu. Iya, tapi targetnya sama. Mereka satu tim itu, satu tim.
Pertama dulu mereka menjanjikan dana dari Vatikan. Terus itu yang kedua mereka menjanjikan istilahnya itu harta atau beberapa fasilitas lah untuk supaya kebetulan kan saya dulu aktivis tugas waktu masa kuliah dulu kan. Iya. Nah, jadi mereka tuh mencoba untuk bernego gitulah. Tapi yang kedua ini itu orang Indonesia langsung, saya itu orang Batak gitu. Jadi kebetulan saya kan orang Medan kan. Jadi saya mencoba untuk supaya gimana caranya untuk supaya mereka tuh berhenti untuk memberi untuk mengajak-ngajak seperti itu gitu. Itu direkam bang, direkam di video, habis itu Ya. laporkan di polisi. Itu kan sudah membuat kita merasa tidak nyaman kan, mengajarkan agama kepada orang yang sudah beragama, itu nggak boleh. Ya kayak kemarin yang terakhir kan mereka mereka memberikan buku sama saya, terus itu saya tanya itu buku apa? Ya kamu baca aja sendiri katanya kan. Saya tengok ya kan, memang awalnya itu cerita seperti itu komik-komik lah, tapi ceritanya kok mengarah ke ke Bible gitu. Makanya saya aduh. Video aja bang, di video diviralkan. Oh iya. Oke, cuman itu aja Gurunda. Iya, memang ada sales agama itu banyak. Ada di terminal-terminal, di bus-bus, di pasar-pasar. Mereka teriak di situ. Kita yang teriak di rumah ibadah kita sendiri diprotes. Mereka teriak di pasar, teriak di bus-bus. Banyak itu. Apa karena nggak laku kali ya? Ya itulah makanya saya mencoba untuk untuk mencari gimana caranya supaya mereka tuh ya jangan memberikan pengajaran-pengajaran terhadap ya kita memang lagi butuhnya duit kan mereka. Ya, Itulah dimanfaatin gambarannya yang itu. pernah saya ininya. Kebetulan kemarin kan mereka memberikan fasilitas dari, saya tanya dari mana apa itu dana tuh, dari Vatikan katanya. Oh, terus itu ya Vatikan dari mana dananya? Nah itulah menjuru ke produk-produk kayak KFC dan sebagainya gitu lah kemarin. Bunda. Iya. Lain kali divideokan aja bang. Habis itu sampaikan begini, bagus kalau bapak mau, ibu mau, itu ada yang namanya Bang Suma, coba tawarkan itu, naik di komalnya bilang. Oke. Makasih Gurunda. Iya. Jangan Assalamualaikum. ini nanti kalau datang ditegasin aja bang, saya ini Islam, nggak boleh kau begitu. Kalau agamamu nggak laku, jangan kau jual murah agama kau itu. Jangan pakai gitu caranya. Ditegasin aja bang. Kan sudah lebih dari 2 kali kan? Kalau perlu siram air panas. Tapi videokan dulu sebagai bukti bahwa kita sudah terzolimi. Kita merasa terzolimi dengan kelakuan mereka seperti itu. Kita diajak untuk menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, itu zolim. Jadi kalau sudah dinasihati masih juga datang, siram air panas. Yang penting ada bukti. Ada bukti bahwa mereka sudah datang berulang, mengajak kita keluar dari agama kita dengan iming-iming duit gitu. Di video, lalu ancam, kau tidak lari dari sini, tidak pergi siram air panas. Kalau masih tinggal disiram. Supaya mereka belajar gitu loh. Harus saling menghargai kita ini. Orang punya agama kemudian diajak masuk agama aneh, agama lain. Itu yang dilakukan si Lina Tidak Jaya kemarin sama aku juga. Makanya aku suruh orang usir pulang. Salibkan aja. Jangan juga sih. Nasihati dulu, peringati dulu. Jangan mengajarkan agama kepada orang yang sudah punya agama.
apalagi agamamu itu tidak rasional. Pulang, kalau tidak siram air panas itu lama-lama, sampaikan gitu. Biar menjadi pelajaran, karena mereka memang meresahkan. Kemana-mana kalau dia sudah lihat ini orang lagi butuh duit, orang lagi butuh kesehatan, ini orang lagi sakit, gak ada duitnya, didatangin itu biasanya tuh. Lucu kan? Umat Islam mana ada kayak gitu? Lanjut teman-teman. Aduh, kenapa nih oten-oten ini Anu kali kok, Ten. Insya Allah ya. Saya kalau ada ke rumahku, suruh pulang tidak mau kuambilkan air panas, kusiram. Putra, mudah-mudahan nih, oten kayak ini kah? Putra, Kristen, Muslim, Putra, Saudara Putra, Putra, Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya. Apa yang disampaikan, Bang? Sehat selalu ya Bang Juma. Amin. Semoga sehat selalu Bang Juma, selalu dalam. Amin. Makasih ya Bang. Makasih Abang juga ya. Coba disikapi dulu itu, Kang. Diumumkan itu yang lagi sakit itu. Yang mu'alaf itu. Iya. Iya Bang. Katanya di Keramat Sentiong. Mana itu? Dekat Dubai. Di Jakarta itu, Gurunda. Oh, Jakarta ya. Mitra, Putra, apa yang disampaikan, Putra? Ini di grup juga ini. Pundi Ripa juga. Itu aja. Tahu kan ini bener Gurunda. Iya. Orang mualaf lihat. Ini Undi Ripa juga di grup. Tahu ini seorang mualaf dari ibu-ibu di Kritia ya. Kritia Sintiong kan. Tiong. Ini butuh apa namanya tenaga. Keramat Sentiong nggak jauh dari Lembaga Bible Indonesia. Berarti Sarah salah pencet kah? Bang Hadi mana suara itu, Bang? Tidur nih. Persiapan toh mau puasa besok. Besok hari apa? Selasa, Gurunda. Puasa dapat berangkat. Masih begitu nih tuh Marwoto mau latihan puasa. Anak-anak tahu. Latihan setengah hari. Hari Rabu setengah hari lagi. Kayak dulu ya anak-anak kita, ya Allah. Orang tua itu Marwoto Bangun Ki, Bang Handi, Deng. Asal bilang Gurunda latihan Ki puasa, mama akibat Setengah hari toh. Aduh, ya Allah. Akang mana? Akang informasinya gimana itu tadi? Mu'alaf ini. Iya. Iya, Gurunda. Saya tadi udah nelpon ke Bang Haji Cerdas. Iya. Beliau lagi ke lokasi. Saya juga ini mau OTW ke lokasi, Gurunda. Ke rumah sakit. Sambil di jalan ya. Iya nih. Jadi kalau udah nyampe sana, saya pakai video, Gurunda. Insya Allah. Oke, beliau itu kenapa? Rupanya sakit, teraniaya apa gimana? Nah, informasinya belum jelas, Gurunda, informasinya. Sakitnya kenapa? Kalau dilihat dari mukanya itu kayak ada bekas ini ya, bekas apa? Cakaran atau bekas apa gitu. Coba di videonya di ini, Bunda. Coba diputar lagi.
Ingin lihat suaranya ada nggak Ibu? Udah Rahma. Suaranya ada meringis. Di mana? Oh, di grup. Di grup ya? Iya. Siap. Di grup. Coba. Buat moderator juga izin karena saya nyetir, dipantau ya moderator. Siap, Siap. Nah ini Bang Wannya nih. Bang Wannya udah. Mohon maaf Pak, ini Bentar. Bisa buka kamera dulu ya. Teman-teman. Mudah-mudahan aja bukan karena rudal kudus. Wih. Ada intro mah. Mana rudal kudus kalau Oten? Udah nggak kudus itu. mohon maaf Pak, ini kondisinya si Ibu sedang urgent Pak ya. Kita segera untuk menghubungi yang bisa menangani si Ibu. Mungkin nggak Itu ini. kondisinya dia masih di stasiun. Ini pada saat di stasiun sekarang udah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Oh. Mungkin dia ini ya kecelakaan kali ya. Cek kalau udah tambah beli rokok. Saya sih bisa aja ke sana, tapi siapa yang dihubung ya? Itu akan ke sana Bang Andi. Beliau ke sana sekarang. Akan OTW ke sana. Iya Kang. Ya, Komal diserahkan kepada moderator. Nanti dia live dari sana. Andi. Saya belum tahu ya beliau kenapa ya. Biar Akang sampai di sana baru Akang yang mewartakan. Marwoto. Oh, lagi nyetir. FNN. Ini Bang Iwan ini Bang Wan yang kemarin ateisit Oh, silakan Bang. yang apa? Fansnya Bang Zuma ini yang terguncang. Terguncang ya. Terguncang. Selamat malam, Silakan Bang. abang-abang dan mbak-mbak semua. Iya Bang. Ya, semangat malam Bang, salam kenal. Salam kenal Bang Juma. Saya juga Bang. Bang Juma. Siap. Salam kenal Bang, saya Wawan Bang. Iya, salam kenal. Saya Bang Suma, Bang Wawan. Ada perintah Bang. Berapa hari ini saya ada DM-an sama teman-teman abang Bang. Ah, siapa itu? Mbak Elmira ini. Ya, Terus saya bilang sama dia, iya. selama 6 bulan nih hati saya terbolak-balik gara-gara dengar abang. Dan Gitu. kalaupun abang memang benar, nanti saya akan menuntut abang di akhirat nanti Bang. Karena kalau nggak ada lanjutan ini. Nah, gurunya ada tuh Pangwawan ini. Ngeri. Iya ya, gimana? Kalaupun memang abang benar nanti di akhirat, saya akan menuntut abang karena abang udah membolak-balakan hati saya tanpa lanjutan Bang. Jadi saya malam ini kan minta tolong sama abang, kasih dulu pencerahan untuk menguatkan hati saya tentang keluarga saya Bang. Iya, posisinya di mana abangku? Maksudnya dari aspek mananya ini? Saya masih abu-abu. Maksudnya gimana? Terus saya kira udah dikasih tahu sama teman-teman abang. Kemarin saya ada DM berapa orang teman abang. Iya, saya taunya abang terguncang gitu. Tentang apa yang saya sampaikan. Mungkin masuk akal. Tapi gimana gitu.
Nah sekarang sahabat saya ini, saudara saya ini datang membawa keluarga. Maksudnya gimana itu? Saya cerita dari awal atau gimana nih Bang? Nanti terlalu lama. Boleh. Yang Disingkat-singkat aja. Boleh.